Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kita awali dengan bersama kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Ya Allah, sampaikan salawat salam rindukan kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang kau kasihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat. Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat-sangat berharga. Maka kita manusia wajib untuk berikhtiar menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Fa'idha azamta bertawakal Allah. Kalau kita sudah berusaha menjaga kesehatan dengan baik, ternyata masih sakit juga, masih kena COVID juga, anggaplah itu merupakan takdir yang memang Allah timpakan kepada kita. Anggaplah itu merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin manusia itu
bisa melawan rencana Allah. Tidak mungkin manusia itu bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ana rid, anta rid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Kita punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan yakinlah, rencana Allah tidak mungkin lebih jelek dari rencana manusia. Salawat beserta salam sama-sama kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian tadabbur Al-Qur'an kita akan membahas satu tema, yaitu melihat rahasia-rahasia Allah di dalam Al-Quran. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran surat Al-An'am, surat 6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Surah Allah. Bismillah. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sadaqallahu alaihi. Surah Azim, Maha benar Allah atas segala firman-firman. Bapak Ibu jemaah sekalian, tema kita adalah melihat rahasia-rahasia Allah dalam Al-Quran. Dalam hidup ini tidak semuanya bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Ada yang bersifat gaib atau disebut dengan istilah alam sirriyah, alam yang sangat-sangat rahasia. Ada yang disebut dengan alam yang alamiyah, alam yang nampak oleh mata manusia. Jangankan kita menembus terhadap alam-alam yang gaib, terhadap sesuatu yang rahasia, kadang yang nampak saja belum tentu kita bisa melihatnya, belum tentu kita bisa memantaunya. Ya. Apalagi kalau bicara tentang rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, ya. Yang nampak saja belum tentu bisa kita lihat. Seperti di atas mata kita ini ada apa? Rambut alis. Ini nampak. Tapi ketika kita disuruh ngitung berapa jumlah rambut alis kita nggak mampu. Inilah keterbatasan kemampuan dari penglihatan manusia. Dan kalau kita bicara tentang rahasia, tentang alam yang gaib tadi, itu puncak dari rahasia, puncak dari kegaiban adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah puncak dari rahasia yang ada di dalam sekian banyak rahasia di alam semesta ini.
Maka ketika ada manusia mengaku pernah melihat Allah, dia sudah keluar dari iman. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku pernah melihat wajahnya Allah, ya, itu langsung murtad, langsung keluar dari keimanan. Karena tidak mungkin Allah itu bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Allah sudah menyiapkan waktu, sudah menyiapkan tempat yang khusus. Kapan kita akan melihat wajah Allah itu? Ketika kita masuk di dalam surga. Dan ketika orang itu sudah dimasukkan di dalam surga, ada satu nikmat yang lebih puncak dari surga itu. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bukankah surga itu nikmat yang paling tinggi? Kenapa di dalam surga ada nikmat yang lebih puncak lagi? Apa nikmat yang lebih puncak dari surga itu?" Maka jawab Rasulullah, nikmat yang lebih puncak di dalam surga itu ketika seseorang bisa menatap wajah Allah. Itulah puncak dari nikmat surga yang sesungguhnya. Ini Allah jelaskan di dalam surat Kahfi surat 14 ayat 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Dan siapa yang mau bertemu dengan Allah, mau melihat Allah, maka syaratnya kita masuk surga dulu. Dan untuk masuk surga itu syaratnya beriman, beramal soleh. Jangan pernah kita datang ke dukun, jangan pernah kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bahwa untuk bisa melihat wajah Allah itu tidak bisa dilakukan di saat kita hidup di alam dunia. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas Nabi Musa. Nabi Musa itu punya mujizat apa? Bisa bercakap langsung dengan Allah, bisa berdialog langsung dengan Allah. Pada suatu saat Nabi Musa kepingin, "Ya Allah, tolong perlihatkan wajahmu. Masa kita cuma hanya dialog saja? Aku kepingin lihat wajahmu ya Allah." Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa, "Oke, besok kamu datang ke Gunung Tulisina dan kamu akan lihat aku di sana." Akhirnya keesokan hari Nabi Musa itu datang ke Gunung Tulisina itu. Dan kemudian Nabi Musa melihat ada nur, ada cahaya. Maka Nabi Musa melihat cahaya itu, dan cahaya tersebut jatuh di gunung itu. Lalu kemudian gunung itu meletus, berpindah, dan akhirnya Nabi Musa dalam keadaan pingsan. Dan pingsannya menurut riwayat bertanggung-tanggung, pingsannya 3 hari 3 malam. Kalau ada orang Ciledug pingsan 3 hari 3 malam, sudah dikuburin. Dan akhirnya Nabi Musa setelah siuman, setelah sadar, Nabi Musa fastaghfara li rabbih. Nabi Musa langsung beristighfar kepada Allah. "Ya Allah, kami mohon ampun, kami bertaubat karena kami telah melampaui batas." Nabi Musa aja tidak diizinkan untuk bisa melihat Allah, apalagi manusia. Ini direkam dalam Al-Quran. Coba dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 143. Ayat ke-7 ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani walakin انظur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani
mengajak pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung padanya, yaitu Musa. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau, melihat Allah." Maka Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur dulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat pada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Sadaqallahul adzim. Inilah kisah Nabi Musa yang berpengen melihat wajah Allah, dan Nabi Musa tidak sadarkan diri. Jadi memang untuk melihat Allah ini sudah Allah siapkan waktu dan tempat itu. Kapan? Di dalam surga. Untuk bisa masuk surga, ya prosesnya apa? Kita nggak mungkin hidup terus, harus mau mati. Maka banyak orang kepengen masuk surga, ditanya mau mati enggak? Ya, terus kapan masuk surga? Maka kematian buat orang yang beriman itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kematian itu justru untuk orang yang beriman malah dirindukan. Karena kematian itulah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu tidak pernah dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup, dan juga tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi kematian. Baik, kembali ke surat Al-An'am tadi, surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Maka di sisi Allah lah semua yang gaib ada dalam genggaman. Jadi semua yang gaib itu ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang ada di darat dan semua yang ada di laut. Wa ma tasqutu bi waraq, dan tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon kecuali jatuhnya daun dari ranting pohon itu semuanya juga telah diketahui oleh Allah. Ya. Jadi kalau di sebelah rumah kita ada daun warna kuning, kita tebak-tebakan warna kuning, daun warna kuning ini kira-kira jatuh apa tidak? Pasti kita menjawab akan jatuh. Kok tahu? Itu warnanya sudah menguning. Tapi begitu ditanya jatuhnya daun itu detik keberapa, menit keberapa, tidak mungkin kita tahu. Dan itu sudah dipantau, sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada biji-bijian dalam kegelapan bumi. Ya, di dalam bumi ini banyak biji-biji, Pak. Ya, baik biji yang basah maupun yang kering, itu pun juga sudah ditetapkan oleh Allah keberadaan. Dan Allah tahu itu. Ya. Jadi kalau kita masuk di musim kemarau, ya kita lihat tanah-tanah sudah mengering, sudah tandus, kita akan mengatakan tanah ini gersang banget, tanah ini tandus banget. Kata siapa? Itu saat kemarau, kan? Tapi di dalam kandungan tanah, di dalam kandungan bumi ini sudah Allah siapkan biji-bijian. Ya, begitu turun hujan, kita akan buktikan yang tadinya bumi itu tandus, kering, maka tumbuhlah. Ada pohon cabai, ada pohon ciplukan, ada pohon jambu. Siapa yang bawa ciplukan? Siapa yang bawa biji jambu ke dalam tanah? Itu semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mau melihat Allah, nggak perlu kita melihat wajahnya Allah langsung, saudara. Lihat aja tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam semesta ini. Ya,
Coba pernah kita lihat pohon kelapa. Dari situ kita akan merasakan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Kita lihat pohon kelapa, ya. Di dalam buah kelapa itu ada air kelapa. Dari mulai air kelapa yang ada di Indonesia sampai air kelapa di Amerika sana, rasa air kelapa itu sama. Ya, rasa air kelapa itu sama. Dari mulai Allah menciptakan kelapa mungkin sampai hari kiamat. Pertanyaannya, proses Allah membuat buah kelapa, ya, kita renungkan. Ya, di buah kelapa itu di dalamnya ada apa? Air. Sebelum air ada batok kelapanya. Ya. Nah, pertanyaan kita, duluan mana? Allah menciptakan air apa batok kelapa dulu? Kalau kita katakan ya batok dulu Pak Ustaz. Kalau batok dulu dibuat oleh Allah, memasukkan airnya dari mana? Kalau kita mengatakan air dulu berarti air kelapa dimasukkan dulu, baru batoknya. Lebih enggak masuk akal lagi, itu bocor rembes semua. Ya. Satu ciptaan Allah saja itu akan melihatkan betapa besarnya Allah. Jadi tidak perlu kita melihat Allah harus wajahnya Allah langsung, tidak perlu. Cukup kita merenungi alam semesta ini, maka kita akan bertemu Allah, kita akan bertemu Maha Kuasa dan Maha Besarnya Allah Subhanahu. Atau kita melihat peristiwa COVID, ya, COVID, Corona, virus yang kecil yang tidak nampak oleh mata manusia. Ini sebetulnya kan juga sama cara Allah untuk mendemonstrasikan bahwa Allah itu ada. Cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, supaya manusia tidak besar kepala. Ya, Allah turunkan COVID yang kecil saja, dunia dibuat tidak berdaya. Dan ini menjadi tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Ini menjadi tanda-tanda kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, lalu apa lagi rahasia-rahasia Allah? Kita buka surat Luqman, surat 31 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sadaqallah. Surahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Coba kita renungi surat Luqman, surat 31 ayat 34. Ini rahasia-rahasia Allah. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah lah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat ini termasuk juga rahasia, salah satu dari rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, jangankan sekelas kita manusia biasa, sekelas Rasulullah ketika ditanya, kami sah, ya Rasul, kapan datang hari kiamat itu? Nabi hanya menjawab, hanya Allah yang tahu.
Kemudian Nabi ditanya lagi, wa min asratis sa'ah. Terus kapan tanda-tanda kiamat itu datang? Maka Rasulullah menjawab, wa min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu, ayyudarul jahlu, ayyushrabal khamru, ayyabsuwal zina, hatta li khamsina imra'ah wa rajulun wahid. Tanda-tanda kiamat kata Nabi, pertama, diangkatnya ilmu oleh Allah. Jadi maksud ilmu di sini adalah ilmu apa? Ilmu ad-din, ilmu agama. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu agama dari muka bumi ini? Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain, innallaha yamtazul ilma walakin yamtazilu biqabdil ulama. Allah tidak akan menghilangkan, tidak mengangkat ilmu agama dari muka bumi ini kecuali Allah akan mengangkat ilmu dengan cara Allah mewafatkan para alim ulama kita. Jadi ketika banyak ulama-ulama wafat, itu tanda-tanda ilmu agama perlahan-lahan diangkat dari muka bumi. Jadi itu tanda-tanda kiamat. Dari mulai awal COVID sudah lebih 1 tahun ini, Pak. Itu sekitar 800 ulama kita diwafatkan oleh Allah. Satu persatu ulama-ulama kita diwafatkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis juga, man lam yahzan bi mauti ulama'ina fa huwa munafiqun. Kalau ada orang Islam tidak sedih ketika ulama wafat, kata Nabi, wa huwa munafik, dia terlalu munafik. Apalagi kegirangan. Nggak ada sedih. Ya, orang itu sesungguhnya munafik, katanya. Karena wafatnya ulama, diangkatnya ruhnya ulama, itu bersama Allah mengangkat ilmu. Ya. Kenapa wafatnya ulama itu diangkatnya ilmu? Karena ketika ulama-ulama itu sudah wafat, susah kita untuk mencari penggantinya. Ya. Jadi kita susah untuk mencari generasi-generasi pengganti ulama. Beda kalau kita mencari pengganti pejabat di negeri ini seabad-abad. Ya. Jangankan kita cari 10 pengganti ulama, 1 ulama wafat, 1 cari penggantinya susah. Tapi hari ini 1 pejabat meninggal, 100 kita mudah mencari pengganti. Dan kalaupun ada pengganti ulama sebelum kita, ada yang menggantikan nih, tetap saja ulama-ulama itu tidak akan sekapabilitas ulama-ulama sebelumnya. Ini secara sunatullah begitu. Dulu kita pernah punya ulama Ibnu Sina. Selain ulama ahli fikih, beliau adalah seorang ulama yang menemukan ilmu kedokteran. Dan hari ini penemuan Ibnu Sina itu dipakai oleh dokter di dunia tanpa terkecuali dokter-dokter yang non-muslim sekarang. Ini ulama-ulama kita dulu. Ya. Ibnu Sina pernah membuat riset bahwa penyakit itu disebabkan dari 3 faktor. Pertama adalah pikiran, mental kita. Kedua adalah pola makan ketika pola hidup. 60% penyakit itu disebabkan dari pikiran kita. Ya, dari apa? Pikiran kita. Apalagi yang sering cemas, sering ketakutan. Ya. Banyak orang cari sehat, tapi nggak bisa mengelola pikiran, nggak bisa mengelola mental. Apalagi dalam kondisi wabah COVID seperti ini, ya, ketakutan yang berlebihan. Takut datang ke masjid, tapi ke pasar nggak takut. Jadi artinya apa? Ternyata sehat itu nggak cukup hanya minum vitamin. Ternyata sehat itu nggak cukup hanya dengan olahraga, nggak cukup hanya menjaga imun, Pak. Kalau bicara imun,
bicara mental. Bicara mental berarti bicara spiritual. Bicara spiritual berarti bicara iman. Imun dinaikkan terus, tapi iman stuck saja. Ya. Dan kata Ibnu Sina itu, ketakutan itu adalah separuh dari penyakit, dan ketenangan itu separuh dari pengobatan. Hari ini kita kepengen sehat, tapi hari-hari dihantui ketakutan. 60% penyakit itu disebabkan dari pikiran kita. 20% baru dari pola makan, 20% dari pola hidup kita. Jadi kalau kita itu setiap hari stres terus Pak, berarti 60% kita datangin penyakit setiap hari ke diri kita. Maka kenapa Islam menganjurkan kita untuk selalu mengingat Allah, berzikir, hati akan tenang. Kalau hati tenang, pikiran tenang. Dan kalau pikiran tenang, 60% penyakit itu kita jauhkan dari diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati harus, waspada harus, nggak boleh kita nyepelein yang namanya Covid ini Pak. Jangan nyombong, jangan nantangin Covid ini. Karena Covid ini akan membuat kita sombong, kita nantangin Covid, nyepelein Covid, kita nyepelein sama yang menciptakan Covid itu. Ya. Jadi jangan nyepelein, cukup waspada, hati-hati. Hati-hati dan waspada. Ya. Tapi jangan dihantui ketakutan yang berlebihan. Ya. Nah, jamaah sekalian, kita masih bercerita ulama-ulama dahulu kita. Tadi siapa? Dulu Sina. Dulu kita punya ulama siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya. 7 tahun Imam Asy-Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya, 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Al-Malik. Beliau wafat. Ada nggak pengganti yang kapabilitas beliau? Indonesia pernah punya ulama besar diakui di dunia. Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di kota kecil, di desa kecil Tirtayasa. Orang Serang masih tahu. Ya. Beliau lahir 1815 Masehi. Ratusan tahun beliau itu sudah meninggalkan kita. Tapi karya-karya kitabnya sampai sekarang masih dikaji, terutama oleh perguruan-perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren, bahkan Ummul Qura, ya, itu di Saudi itu pun mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita, made in Indonesia, Imam Nawawi. Setelah beliau wafat, ada nggak pengganti ulama yang sekapabilitas itu? Karya-karya bukunya sangat banyak sekali. Ada kitab tasawuf Islam, Ushulul Ibadah, ada kitab Azkar Nawawi. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ulama-ulama besar kita ini dikagumi oleh dunia. Ya, ini kan kadang-kadang ada ulama kalau nggak lulusan dari Timur Tengah, kita kayaknya nggak paham ulama-ulamaan. Jadi nanti dapat ilmunya juga ilmuwan. Padahal dulu kita ini punya ulama besar. Ya. Dan banyak ulama-ulama kita ini yang dikagumi oleh dunia. Ya. Begitu ulama-ulama itu wafat, susah dicari pengganti. Dan itu tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kiamat munculnya kebodohan. Akhirnya banyak orang tidak paham agama, berani bicara agama. Akhirnya kata Nabi, dolun, mudilun, sesat, menyesatkan orang lain. Ya. Itu tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, ayusrobal khamru, narkoba meraja lela. Ya. Dalam kondisi pandemi, orang lagi dalam keprihatinan menghadapi
pandemi ini kita dikagetkan ada 2 public figure suami istri yang kelihatannya rumah tangga yang aman-aman saja, ternyata digerebek lagi pesta narkoba. Tidak usah saya sebutin namanya, udah pada tahu semua. Kelihatan wajah infotainment. Narkoba merajalela. Dan narkoba itu lebih berbahaya daripada teroris. Menurut catatan BNN itu, korban narkoba sehari di Indonesia 40 sampai 50. Itu di bawah rating tingkat kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas itu korban setiap harinya 70 sampai 85 orang. Tapi korban narkoba 40 sampai 50 per harinya. Ya. Jadi ini nggak boleh dianggap sepele ya. Pemerintah harus menegakkan supremasi hukum. Kalau memang benar-benar ini bandar narkoba, hukuman mati saja. Kalau korban, saya setuju lah direhabilitasi. Tapi kalau jelas bandarnya Pak, udah nggak usah pikir-pikir lagi. Udah hukuman mati saja. Cuma yang jadi masalah, hukuman mati itu kadang masih susah untuk dilakukan di negeri. Sudah banyak orang-orang sudah dapat ketetapan hukum mati, tapi sampai sekarang tidak mati-mati. Kenapa? Karena dihadapkan dengan hak. Hukuman mati ini melanggar hak. Kenapa hari ini kita takut? Kita tidak takut sama Tuhan. Ya harusnya tegakkan hukuman yang berat. Ya. Dulu Indonesia ini masih dikatakan konsumen narkoba. Sekarang nggak produsen narkoba. Karena narkoba sudah dibuat di negeri ini. Dan berapa banyak aparat-aparat polisi, TNI dipecat karena ada hubungan dengan bisnis narkoba ini. Karena uangnya besar Pak. Sampai sudah di penjara saja bisa diedarkan narkoba. Berapa banyak kalapas-kalapas dipecat karena masuk dalam peredaran narkoba. Uangnya besar. Tanda-tanda kiamat. Kemudian yang keempat ada kiamat apa? Ayat suwazina. Zina meraja. Hatta li khamsina imro'ah wa rajulun wahid. Sehingga pada saat itu kata Nabi, 1 laki-laki bandingannya 50 perempuan. Di tanda-tanda kiamat itu populasi wanita lebih besar daripada populasi. Coba hitung aja Pak. Dari warga kita ini, anak laki-laki sama anak perempuan, banyak anak perempuan. Ya, itu tanda-tanda kiamat juga. Baik, kemudian kembali ke surat apa tadi? Luqman. Rahasia Allah yang pertama apa? Hari kiamat. Yang kedua tentang hujan. Hujan juga termasuk rahasia Allah. Maka BMKG kalau meramal cuaca tidak berani memastikan. Dia hanya mengatakan perakiraan. Karena hujan itu rahasia Allah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini mendung pasti hujan. Allah membuat hujan tidak harus pakai mendung bisa. Ya, ini rahasia Allah saja. Dan yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu janin dalam kandungan. Sekarang ada USG Pak, bisa dilihat. Ya itu kan sudah 6 bulan, 7 bulan. Tapi 1 bulan nggak akan bisa dideteksi laki perempuan bayi dalam kandungan. Allah yang tahu. Ya. Dan yang keempat, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang bisa dikerjakan hari esok. Hari esok ini bukan milik kita. Jangan hari esok 5 menit saja kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Itu rahasia Allah. Dan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita nggak akan tahu di bumi mana kita akan meninggal. Jadi bukan hanya kematian kita yang dirahasiakan oleh Allah, termasuk di bumi mana kita tinggalnya di sini. Bisa aja meninggal di kampung. Banyak yang kemarin. Waktu sebelum PPKM sudah dibuka ya, bulan apa itu? Bulan sebelum Juni ya. Bulan Maret April itu orang Jakarta mulai pulang kampung. Yang kampung mulai ke Jakarta. Naik pesawat lah. Begitu naik pesawat di Suwek, hasilnya diganti di tempat ke kampung.
Begitu balik ke Jakarta, diswab lagi positif. Nggak boleh naik pesawat. Biasanya orang tahu kalau dirinya positif, drop langsung. Apalagi kalau ada komorbid itu, langsung dirawat di kampung. Dan ternyata meninggalnya di mana? Di kampung. Itu haknya Allah, rahasia Allah. Ada orang kampung juga datang ke Jakarta sama, meninggalnya ternyata di Jakarta. Maka yang dianjurkan sunnah dalam menguburkan jenazah itu bukan kita kuburkan jenazah di kampung halaman, tapi meninggalnya di mana, disitulah kita dianjurkan untuk mengubur. Ada orang kampung nih, meninggalnya di mana? Di Jakarta, udah kuburannya di Jakarta. Ya, ini sunnah. Sebagaimana Rasulullah itu lahirnya di mana? Di Mekah, meninggalnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ternyata menurut satu riwayat, Allah itu menciptakan manusia. Sebelum diciptakan itu Allah campur itu. Kan Allah inna khalaqnal insana min turab. Allah ciptakan manusia itu kan dari tanah kan. Maka tanah yang Allah ciptakan itu diambil dari tanah di mana orang wafat. Makanya kenapa orang itu meninggalnya kok di tempat lain? Jangan-jangan waktu Allah menciptakan dia itu, Allah campurkan tanah dari tempat kematiannya itu. Ada orang meninggal di laut, ya nanti bisa jangan-jangan dari tanah laut. Ya. Mudah-mudahan 5 rahasia Allah ini, ya, yang sudah kita bahas, semoga kita imani dan semoga kita yakini bahwa ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Allah, domainnya Allah, dan itu bukan domain manusia. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum